Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papua Bagi Tips, channel tentang kepolisian, channel pemula, modal HP, dan juga channel-channel yang membahas tentang hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, sebagai channel pemula pasti menginginkan suatu YouTube yang baik, yang berkembang ya, baik berkembang secara statistik viewernya ataupun dari segi AdSense-nya ya. Dan juga pasti kita akan mendamba-dambakan bagaimana kita mempunyai peralatan yang bisa dibilang lumayan bagus ya. Karena channel pemula ini biasanya kan karena kita channel pemula, kemudian kita hanya bermodalkan HP ya. Bahkan ada beberapa orang yang juga tidak bermodalkan HP, hanya bermodalkan laptop atau kamera ya. Kalau kamera itu mungkin dia sudah mulai lebih bagus lagi ya. Tapi ada juga beberapa channel-channel lain yang hanya bermodalkan laptop. Tapi itu tidak apa-apa karena itu merupakan pilihan. Dan bagi teman-teman yang menampilkan wajah seperti ini depan kamera, memberikan tutorial atau sekedar untuk sharing berbagai kehidupan ataupun masalah pekerjaan, pasti mau tidak mau dia harus muncul di depan kamera seperti ini. Dan tentunya setelah channelnya berkembang, pasti dia akan berkeinginan untuk mengembangkan channelnya itu untuk menjadi lebih baik lagi. Minimal dia akan lebih menyenangkan lagi para viewernya. Nah tentunya dia akan pasti mencari sebuah handphone dengan kamera yang baik ya. Nah di sini sebagai YouTuber kecil, YouTuber pemula, saya akan membagikan beberapa tips buat teman-teman semua bagaimana cara memilih handphone dengan kamera yang bisa dibilang terbaik ataupun bisa dibilang baik. Kalau itu tergantung harga ya. Kalau saya bilang kamera terbaik itu mungkin range harganya itu sekitar 7 jutaan sampai 12 jutaan ke atas lah. Tapi yang saya sharing kali ini adalah bagaimana teman-teman semua sebagai YouTuber pemula, YouTuber kerhore memilih perangkat handphone yang digunakan sebagai alat untuk merekam semua aktivitas teman-teman yang hasilnya sangat bagus ya, tidak membuat sakit mata pemirsa yang menonton, dan tentunya sangat mumpuni, dan yang terpenting adalah dengan harga yang sangat terjangkau atau harga yang terbaik menurut saya di kelas harga tertentu. Sebagai YouTuber yang bermodal HP, tentunya saya ingin mengupgrade HP saya yang sudah lumayan menemani saya sebagai daily driver selama 2 tahun. Selain itu juga saya merasa hasil dari perekaman HP saya yang lama ini sudah tidak enak dilihat dengan mata saya sendiri. Dan akhirnya setelah melakukan riset dan penelitian, akhirnya pilihan jatuh kepada Poco X3 NFC ini. Sebelum saya membeli HP Poco X3 NFC ini, saya menggunakan Redmi Note 5 versi global. Seperti yang kita lihat ini, Redmi Note 5 memiliki prosesor Qualcomm Snapdragon 625 untuk versi India dan Qualcomm Snapdragon 636 untuk versi global. Prosesor yang terhitung kencang pada tahun 2018, dan kinerja dari Qualcomm Snapdragon 636 ini tentunya akan berimbas pada performa kamera. Nah, itulah inti dari kita sebagai seorang YouTuber pemula yang ingin memilih perangkat handphone untuk perangkat merekam video. Rumusnya simple, yaitu chipset dan kamera. Sebelum saya memutuskan membeli Poco X3 NFC ini, saya sempat berniat untuk meminang beberapa handphone untuk dijadikan pengganti handphone lama saya. Yang pertama adalah Realme 6 yang bukan Pro. Kenapa saya berniat meminang HP Realme 6 ini? Selain harga yang ditawarkan pada bulan November sudah sangat bagus menurut kantong saya, handphone ini juga ditenagai salah satu prosesor yang kencang di kelas midrange saat ini, yaitu Qualcomm Helio G90T, dan dibekali dengan sensor kamera utama menggunakan sensor Samsung GW1 64 megapiksel dengan bukaan diafragma atau aperture 1.7, yang tentunya akan membawa keunggulan-keunggulan perekaman kamera yang dari pabrikan Samsung. Dengan membayangkan saja pasti kita sudah bisa tahu kemampuan kamera dari HP ini. Selain komposisi chipset dan kamera yang menggiurkan, performa gaming dari HP ini sangat bagus. Saya seorang player PUBG dan seorang yang menghabiskan waktu bermain 1 jam sehari, dan grafik Smooth Extreme sudah tersedia di sini. Walaupun layarnya masih panel IPS, tapi sudah menunjang refresh rate 90 Hz.
Kemudian yang kedua dari handphone yang menjadi incaran saya adalah Vivo V20. Spek yang ditawarkan handphone ini tentunya sangat mumpuni. Dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan sensor kamera utama menggunakan sensor Samsung GW164MP dengan bukaan diafragma atau aperture-nya 1.9 yang tentunya akan membawa keunggulan-keunggulan perekaman kamera dari pabrikan Samsung. Untuk kamera utama dari Redmi 6 yang bukan Pro dan Vivo V20 kompak menggunakan sensor yang sama. Namun untuk konfigurasi kamera selfie, Vivo V20 sangat unggul karena memakai ukuran 44MP. Resolusi sampai 4K dan ada AIS pula. Cocok buat YouTuber yang senang vlog dan juga bagi kita-kita ini yang merekam video menggunakan kamera depan. Dengan harga sekitar 4,7 juta, saya merasa sangat berat buat kantong saya. Ini bisa dimaklumi karena HP ini memakai layar AMOLED, namun bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang punya budget lebih dan susah move on dari HP layar AMOLED. Kemudian yang ketiga adalah handphone yang menjadi incaran saya adalah Oppo Reno 4. Masih memakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G, namun berbeda dengan sensor kameranya. Lagi-lagi spek dan kamera. Untuk urusan chipset masih sama dengan Vivo V20, yaitu masih memakai chipset Qualcomm Snapdragon 720G, namun berbeda dengan sensor kameranya, di mana handphone ini membawa sensor IMX58648MP dengan diafragmanya bukan aperture-nya 1.7. Nah, ini yang sangat saya suka karena saya yakin dengan Sony karena mereka telah berpengalaman puluhan tahun di bidang kamera. Untuk kamera depan handphone ini memiliki ukuran 32MP. Sangat besar untuk ukuran selfie kamera, namun belum bisa 4K seperti Vivo V20. Namun nilai plus dari handphone ini adalah software kamera yang ditawarkan yang cukup menarik. Dengan harga sekitar 4,4 juta, saya merasa masih berat buat kantong saya ini. Ini mungkin bisa dimaklumi karena HP ini memiliki layar OLED, namun bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang punya budget lebih. Opsi terakhir adalah Realme 7 Pro. Dengan dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 720G, tentunya tidak diragukan lagi kemampuannya. Dengan dibekali sensor kamera utama menggunakan sensor Sony terbaru IMX682 64MP dengan bukaan diafragma atau aperture 1.8, pasti akan membawa fitur-fitur kamera profesional Sony ke dalam HP ini. Dengan desain bodi yang kokoh dan terlihat premium dan ditunjang dengan panel layar terbaik saat ini buatan Samsung, yang secara matematika akan mendongkrak harga penjualan dari HP ini. Jika dibandingkan chipset dan kamera Realme 7 Pro dan Poco X3 NFC, bisa dihasilkan hasil imbang, di mana Poco menang di chipset, kemudian Realme 7 Pro menang di kamera selfie, dan untuk kamera utama hasilnya adalah imbang karena memakai sensor kamera yang sama. Walaupun saya memilih Poco X3 NFC ini sebagai handphone saya, itu karena kamera dan chipset yang bagus dan juga karena OS dari Poco yaitu MIUI yang selalu rajin update. Dan faktor utama adalah harga yang ditawarkan sangat menggiurkan. Ada beberapa fitur kamera yang sangat berguna buat kita yang ingin syuting video di keadaan cahaya yang minim, apalagi kalian yang ingin menjadi YouTuber misteri. Kamera HP ini tentunya bisa dijadikan kamera sekunder untuk merekam dari angle lain, ataupun bisa dijadikan kamera yang digunakan untuk merekam momen-momen khusus, karena bukaan kamera handphone ini yang terhitung sangat besar. Yang pertama adalah fitur mode Pro untuk foto kamera yang kalian bisa maksimalkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian bisa mengatur ISO dan shutter speed dari lensa kamera ini untuk memaksimalkan hasil, dan juga kalian bisa menambahkan pengaturan white balance dan exposure value dari kamera ini. Selain itu juga ada fitur tambahan yang sangat berguna dalam perekaman video, yaitu mode histogram. Mode ini sangat membantu kita dalam mengukur seberapa besar atau kecil cahaya yang bisa ditangkap oleh lensa kamera, dan tentunya ini sangat berpengaruh dari hasil video kita. Kemudian fitur spesial berikutnya dari kamera ini adalah fitur lock, atau saya bisa bilang S-Lock, karena lensa yang dibawa adalah lensa Sony. S-Lock ini adalah fitur yang dikenal oleh
orang-orang pembuat film sebagai fitur dari perekaman kamera Sony. Hasil perekaman S-Log ini akan membuat warna yang dihasilkan sangat flat atau pucat, yang justru memudahkan kita untuk melakukan color grading di video ini. S-Log ini bisa membuat film kita yang kita buat menjadi kelihatan lebih sinematik ya. Nah, di awal video yang saya katakan chipset dan kamera sangat mempengaruhi hasil kamera dari sebuah HP, dan tentunya ditambah pengetahuan dari user handphone tersebut. Jadi fitur ini sangat berguna jika kita berniat untuk menggrading video ya. Namun perlu diingat di Poco X3 ini resolusi dari S-Log berada pada resolusi 4K. Jika kalian mengedit di komputer dengan spek biasa atau laptop kantor, bisa-bisa laptop kalian layar biru atau ngeheng. Karena ini untuk editing memakai resolusi 4K harus dengan software editing yang bagus, dan tentunya membutuhkan laptop PC yang speknya tinggi pula. Selain itu juga ada AI dari kamera yang mampu mengenali objek yang akan direkam. Contohnya adalah fitur memfoto hewan yang akan mengenali hewan apa, dan kemudian hasilnya akan dilakukan dengan melakukan penggradingan secara otomatis. Kesimpulan dari kamera ini sebagai YouTuber pemula yang suka dengan fotografi adalah fitur dari kamera Poco X3 NFC ini melebihi ekspektasi saya, dimana dengan harga yang ditawarkan kita akan bisa mendapatkan fitur spesial dari lensa yang tentunya sangat membantu kita sebagai YouTuber pemula yang harus syuting di mana saja dan dalam kondisi apa saja, karena kita bisa menyetel kamera sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang, yang teman-teman lihat ini adalah saya sedang melakukan perekaman dengan HP Poco X3 NFC, di mana yang teman-teman lihat sekarang ini saya berada di ruangan saya sendiri, dan kondisi pencahayaan pada pagi hari lumayan ya low light ya, bukan dalam keadaan melimpah cahaya, tapi lumayan ada cahaya dari sebelah sini, dari kalau di saya di sebelah kiri saya ya. Jadi teman-teman bisa ukur kualitas video saya sekarang ini bagaimana, dan bagaimana teman-teman menilai kualitas video dari kamera depan dari Poco X3 NFC ini. Oke teman-teman, sekarang saya menggunakan kamera belakang dari Poco X3 NFC ini dengan format otomatis ya, itu bukan pro ya, jadi yang otomatis dengan menggunakan lensa utama, lensa wide. Dan sekarang saya memakai kamera dari Poco X3 NFC ini, kamera ultra wide dengan kondisi pencahayaan seperti tadi yang saya perlihatkan ya. Jadi cahaya dalam ruangan ini tidak cukup cahaya, hanya cahaya dari matahari, tapi matahari sudah agak tinggi ya. Jadi kira-kira bagaimana hasil dari kamera ini? Jadi sekarang ini seperti yang teman-teman lihat, saya sekarang kan lagi syuting di dalam ruangan. Di dalam ruangan ini hanya diterangi oleh lampu yang seperti di belakang ini ya. Dan juga di depan saya ini sama juga kayak lampu seperti itu. Kemudian di sebelah sana ada lampu ruangan juga ya. Jadi agak pencahayaannya tidak terlalu bagus. Namun apa yang kita lihat sekarang, kamera depannya ini dari Poco X3 NFC ini mampu untuk memaksimalkan cahaya yang sangat minim. Jadi yang seperti kita lihat, mungkin di layar ini saya lihat wajah saya sangat bagus ya, sangat terang ya, sangat ganteng.